Sore hari pun Bayu mengajak Axel jalan-jalan mengelilingi komplek perumahan sembari bersepeda santai. Axel menggunakan sepeda mini dengan 3 roda, sedangkan Bayu dan Amira berjalan kaki. Sesekali Bayu berlari kecil mengejar Axel atau sebaliknya. Hati Amira terasa adem melihat kebahagiaan suami dan anaknya. Terlebih saat melihat tawa lepas Axel ketika melihat papanya tersandung dan hampir jatuh. Tawa itu disambut Bayu dengan tawa pula. "Makanya, papa jalannya hati-hati," teriak Axel di antara senyum tawanya. "Iya, habisnya mata kaki papa tertutup sepatu," canda Bayu membuat tawa Axel semakin keras dan Bayu mendekati Axel, lalu menuntun sepeda dengan Axel masih di atasnya, sembari menggowes kecil seirama dengan langkah Bayu. Sedangkan Amira berjalan di belakang mereka. "Sayang, sini." Bayu menoleh ke belakang dan mengulurkan tangan, meminta Amira berjalan bersamanya bergandeng tangan. Amira mengikuti ajakan Bayu, dan mereka pun berjalan bertiga layaknya keluarga bahagia dan harmoni. "Pa, aku mau beli es itu." Axel menunjuk sebuah kedai es di persimpangan jalan. Sontak mata Bayu dan Amira langsung mengarah ke arah yang ditunjuk Axel. Kemudian keduanya saling bertukar pandang, seolah sedang melakukan kompromi atas permintaan putra mereka. "Kamu mau es?" tanya Bayu membuka punggung mendekati putranya. Aku mau es krim coklat." Axel mengangguk. "Baiklah, Papa ajak kalian ke sana." Bayu mencubit gemes pipi Axel. Bertiga terlihat sangat bahagia dan penuh canda tawa. Hingga saat seorang datang menyapa mereka, tawa mereka akhirnya terhenti. "Mas Bayu!" Seorang wanita menyapa Bayu dan membuat keceriaan mereka terhenti. Amira, Bayu, dan Axel langsung mengarahkan pandangan mereka pada pemilik suara yang telah berdiri tepat di samping Bayu, seorang wanita cantik yang Amira kenal. Tanpa melihat Amira dan sepertinya Amira memang tidak terlihat olehnya, wanita itu langsung mendekati Bayu dan cipika-cipiki di depan Amira dan Axel, putra mereka. Hal itu jelas membuat dada Amira merasa perih yang sangat dalam. Bahkan es yang sempat dia sendok dan ingin dimasukkan ke dalam mulut, namun tertahan karena sapaan wanita itu, kini meleleh. Sebagian telah jatuh dan mengenai pakaiannya. Cepat-cepat Amira membersihkan pakaiannya. Bayu sendiri sangat terkejut dengan apa yang dilakukan wanita itu padanya. Dia tidak menyangka akan bertemu Laras di tempat itu di saat dia bersama anak dan istrinya. Mendapat pelukan dan cipika-cipiki dari Laras, tubuh Bayu mematung, sama sekali tidak bergerak. Hanya bola mata yang mengarah menatap Amira dan tatapannya gugup. Ada rasa canggung dan bersalah yang Bayu rasakan pada Amira. Terlebih saat melihat wajah Amira tidak enak dipandang mata. Amira tidak menunjukkan kemarahan lewat kata-kata, tapi lewat sorot mata. Sorot mata Amira lebih tajam dari ujung belati yang siap menebus dan merobek jantungnya. Tante, ngapain cium-cium papa aku?" Rupanya bukan hanya Amira yang kesal dan marah melihat Laras melakukan hal itu pada Bayu. Ada Axel, anak umur 3 tahun yang juga tidak senang melihat adanya wanita lain yang memperlakukan papanya dengan mesra dan menurut. Amira terlewat batas di depan anak kecil. Mendapat teguran dari anak kecil, Laras langsung menoleh dan tersenyum. "Hei, kamu pasti Axel ya?" sapa Laras. Amira semakin terkejut dan tercengang. Bola matanya semakin tajam menatap Bayu setelah mendengar Laras memanggil dan mengetahui nama anaknya mereka. Padahal yang dia tahu setelah lulus kuliah, Laras pergi ke luar negeri dan bekerja di sana. Mereka juga tidak melakukan kontak apapun, tidak berkomunikasi juga. Laras satu alumni dengan Amira saat mereka kuliah dulu. Karena Laras anak orang kaya, dia melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. "Tante, tahu dari mana namaku?" "Aku saja tidak pernah merasa ketemu tante," saut Axel dengan wajah sedikit maju dan berkaca pinggang seperti menantang dan menunjukkan ketidaksukaannya. Bocah kecil itu menunjukkan kemarahannya dan sikap tidak sukanya pada Laras dengan sangat jelas. Terbukti ketika Laras mendekatinya dan ingin menyentuh wajahnya. Axel dengan cepat memalingkan wajah dengan kedua tangan terlipat di dada. Dia juga memasang wajah marah. Biasanya Amira akan menegur putranya karena hal itu tidak sopan dilakukan pada orang lain. Tetapi kali ini dia tidak melakukan apa-apa. Amira hanya diam perhatikan interaksi mereka. Sama halnya dengan Amira, meski terkejut melihat perbuatan Axel, tetapi Bayu hanya diam melihat Axel bersikap tidak sopan pada Laras. Apalagi sikap Axel terjadi karena Laras melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di depan istri dan anaknya pada Bayu.
Melihat sambutan Axel tidak baik padanya, Laras mengalihkan pandangannya pada Bayu. "Mas, ini anakmu kan?" tanya Laras, dan sekali lagi dia tidak menganggap Amira ada di antara mereka. "Laras, kamu tidak mau menyapa Amira, istriku?" Bayu tidak menjawab pertanyaan Laras, melainkan menunjukkan kehadiran Amira pada Laras. Laras menoleh ke Amira. "Hai Amira, apa kabar?" sapanya sok ramah. Laras juga mendekati Amira dan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan pada Bayu. Hanya saja bagi Amira itu sudah cukup terlambat dan tidak tulus dari dalam hatinya. Dia pikir Laras melakukan hal itu karena teguran yang diberikan oleh Bayu. "Kabarku baik dan sangat baik sebelum seorang datang untuk mengacuhkan sore ini," jawab Amira dengan nada ketus tanpa ada senyum di wajahnya. "Ya ampun Amira, kenapa kamu ngomong gitu?" ucap Laras sembari menarik kursi di depan Axel dan mendekatkan diri pada Bayu. Lalu duduk dengan so manis. "Aku hanya kebetulan saja datang ke sini. Tadinya hanya lewat," sambung Laras. Yang membuat Amira kesal, Laras bicara padanya, tapi mata wanita itu mengarah pada Bayu dengan tatapan genit. Lihat saja duduknya, dia memilih duduk mendekati Bayu, padahal dia sedang bicara dengan Amira. Kecemburuan dan kemarahan Amira saat melihat Laras memperlakukan suaminya seperti tadi bukan tanpa alasan. Saat kuliah, Laras pernah mencintai Bayu dan terus berusaha mencuri perhatiannya. Hanya saja Bayu lebih memilih Amira karena sifat Amira dan Laras berbanding sebalik dan Bayu lebih mencintai Amira. "Mas, kenapa kamu tidak menawari aku es krim? Aku juga mau loh," ucap Laras pada Bayu. Lagi-lagi Bayu mengarahkan pandang pada Amira dan disambut oleh istrinya. Hanya saja sambutan Amira membuat lidah Bayu keluh. "Amira, boleh kan aku gabung di sini bersama kalian?" Sepertinya Laras mengerti bila Amira tidak menyukai kehadirannya. "Tante, di meja lain masih banyak yang kosong loh," saut Axel. "Sayang," kali ini Bayu mengarahkan mata pada Axel, memberinya pengertian untuk sopan. "Memang di meja lain masih banyak yang kosong, Mas." Amira membela Axel dan tidak suka dengan cara Bayu memperingati Axel. "Sayang, apa salahnya? Kita biarkan Laras duduk bersama kita." Kini Bayu berbicara pada Amira seolah ingin membujuknya agar membiarkan Laras duduk bersama mereka. Amira mengarahkan mata dan melihat tingkah Laras. Sungguh menyebalkan. Mendapat pembelaan dari Bayu, Laras tersenyum senang. "Silakan." Amira mencoba meredam semua perasaannya itu dalam hati dan berusaha bersikap sewajarnya di depan Axel. Ya, hanya Axel yang dia pikirkan saat ini. Dia tidak mau putranya itu mempunyai kesan buruk pada papanya. "Terima kasih Amira, kamu memang sahabat yang baik," ucap Laras senang. "Teman, bukan sahabat." Sang Amira tidak setuju Laras menganggapnya sahabat. Mendapat izin dari Amira, Laras langsung memesan es krim yang sama dengan Bayu. Masih sama dengan saat mereka kuliah dulu, Laras selalu mencari perhatian Bayu. Bedanya sekarang Laras terlihat lebih dewasa dan lebih cantik dari sebelumnya. Tidak lama pesanan Laras datang. "Sayang, apa sudah habis?" tanya Amira pada Axel dan mengacuhkan Laras yang terus berusaha ngobrol dengan Bayu. "Dikit lagi, Ma." "Oke, kalau begitu segera habiskan, sudah sangat sore. Kita harus segera pulang." Amira mengusap lembut rambut Axel. "Iya, Ma." Untung Axel adalah anak penurut dan baik. Tanpa harus menyusun skenario, bocah kecil itu mendukung apa yang dilakukan Amira dan tidak mempersulitnya. "Mas, esku sama Axel sudah habis dan mau pulang. Kamu mau pulang atau mau tetap di sini?" Amira berdiri dan meraih tangan Axel. "Tentu saja aku pulang bersama kalian," jawab Bayu melayangkan senyum untuk Amira. "Hei Mas, kok aku ditinggal?" Laras meraih tangan Bayu dan menahannya. Amira mendengus kesal dengan napas panjang melihat tingkah Laras yang terlalu berani menggoda suaminya. Bayu sendiri merasa tidak enak hati pada Amira. "Laras, maaf, aku datang ke sini bersama anak dan istriku. Sekarang mereka sudah selesai dan akan pulang. Maka aku pun harus pulang bersama mereka. Lagi pula, kamu kesini karena tidak sengaja lewat bukan? Kalau begitu, habiskan es krim yang kamu pesan, lalu pulanglah sendiri," ucap Bayu sembari menyingkirkan tangan Laras dari lengannya. Puas rasanya melihat Laras ditolak oleh Bayu. Amira tersenyum tipis menertawakan Laras. "Apa yang dikatakan suamiku benar, Laras. Kami datang hanya bertiga, maka kami pulang juga harus bertiga," ucap Amira menyambung apa yang dikatakan Bayu. "Tante udah gede kan? Berarti tante harus berani sendirian. Aku masih kecil, tapi aku tidak takut. Aku pemberani." Axel kecimpul ikut menimpali pembicaraan mereka. "Oh iya? Oh iya tante. Kalau tante takut, tante minta temenin om-om yang jualan es aja tuh."
Lanjut Axel dengan memonyongkan bibir dan mengarahkan tangan menunjuk pelayan kedai es krim. Sungguh ingin rasanya Amira tertawa mendengar apa yang dikatakan putranya untuk Laras. Hanya saja dia masih menjaga image sendiri. Dia hanya mengusap rambut Axel untuk menunjukkan bila dia mendukung apa yang diucapkan putranya pada Laras, si penggoda suaminya. Mas Bayu, apa kamu tidak pernah mengajari anakmu sopan santun? Laras memasang wajah manja untuk mencari simpati dari pembelaan dari Bayu. Maafkan anakku Laras, ucap Bayu merasa tidak enak hati pada Laras atas ucapan putranya. Mas, kenapa kamu minta maaf? Salahnya di mana ucapan Axel? Amira melakukan protes atas permintaan maaf Bayu pada Laras. Dia tidak terima karena dengan Bayu minta maaf untuk Axel, sama saja Bayu menganggap apa yang dikatakan putranya itu salah. Meski Amira selalu mengajarkan pada Axel untuk selalu rendah hati dan meski sebenarnya dia tidak salah, tapi untuk hal satu ini, Amira tidak setuju dengan Bayu. Sayang, bukankah kamu selalu mengajarkan pada anak kita untuk selalu rendah hati? Bayu mendekati Amira dan menyentuh lengannya. Lagi pula Laras itu teman kita waktu kuliah. Tidak seharusnya Aken berkata seperti itu, sambungnya. Kali ini mulai membela Laras. Mas, Axel tidak salah. Yang dia ucapkan memang benar. Laras datang ke sini sendirian dan hanya kebetulan bertemu dengan kita. Sekarang kita mau pulang. Kenapa dia minta kamu temani? Amira mengarahkan mata pada Laras dengan tatapan sinis penuh curiga. Dia tidak suka. Kecuali ada sesuatu di antara kalian. Sambung Amira. Kini Amira membagi pandangannya pada Laras dan Bayu. Amira, dengar penjelasanku dulu. Bayu mengejar langkah Amira. Sudahlah mas, aku mau menemani Axel tidur. Tolak Amira menepis tangan Bayu dari lengannya. Amira kesal dan bisa dikatakan marah pada Bayu. Bagaimana tidak marah? Saat mereka mau pulang, Bayu malah berbicara ketus padanya di depan Laras hanya karena dia menerka hubungan mereka dengan sindiran. Menurutnya bila memang antara mereka tidak ada apa-apa, seharusnya Bayu tidak marah. Apalagi membentaknya di depan wanita lain yang memang memiliki perasaan padanya sejak dulu. Amira berlalu begitu saja sembari menggendong Axel yang sejak jadi tidak mau melihat Bayu. Mungkin dia juga terkejut dengan apa yang dilakukan Bayu pada Amira. Bayu membentak Amira di depan Axel dan saat itu bocah kecil itu langsung ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Amira. Hati siapa coba yang tidak sakit dan kesal kalau seperti itu, apalagi melihat putranya ketakutan. Amira segera menutup pintu kamar Axel dan membawanya masuk. Ma, malam ini aku mau bobo dengan mama ya, ucap Axel saat Amira merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk. Amira tersenyum mendengar permintaan Axel dengan lembut mengusap rambut dan kepalanya. Iya sayang, malam ini mama temani kamu bobo ya, jawab Amira dengan suaranya yang lembut keibuan. Iya ma. Axel pun tersenyum melihat senyum Amira. Kalau begitu, kamu tunggu di sini ya. Mama akan buatkan susu sebelum kamu tidur, biar anak mama ini cepat besar, ucap Amira. Axel mengangguk patuh dan sangat manis. Sebelum meninggalkan Axel dan membuatkan susu untuknya, kembali Amira mendaratkan bibirnya pada kening bocah kesayangannya itu. Melihat dan menemani putranya adalah obat paling ampuh untuk menguatkan hati. Amira meninggalkan Axel dengan senyum lalu pergi ke dapur dan membuat susu. Sebelum tidur Amira selalu memberikan putranya susu karena ia sudah kebiasaan sejak dulu. Hanya saja dia selalu mengajarkan Axel untuk membersihkan gigi setelah meminum susu dan sebelum tidur. Amira, panggil Bayu menyusul Amira ke dapur. Mas, jawab Amira menoleh dan melihat Bayu sebentar, lalu kembali fokus pada tujuan utama. Bayu mendekati Amira dan langsung meluknya dari belakang. Dia juga meletakkan dagu di atas pundak Amira. Sayang, maafkan aku, lirih Bayu, lalu memberikan kecupan lembut pada leher jenjang Amira. Tidak seharusnya kamu lakukan itu di depan Axel, mas. Iya, aku tahu aku salah, maafkan aku, ucap Bayu menyadari kesalahannya. Bayu mengeratkan pelukannya dan menenggelamkan wajahnya pada leher Amira. Amira tersenyum, sebenarnya tak mudah melupakan kesalahannya, tapi Bayu telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Untuk keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, dia pikir untuk apa berkeras hati. Lagi pula selama ini Bayu tidak pernah berlaku seperti itu. Ini kali pertamanya. Kamu mau aku buatkan kopi mas? Boleh, setelah ini temani aku. Amira memutar tubuhnya dan Bayu melonggarkan pelukannya, tapi tidak melepaskan tubuh Amira. Saat mereka telah berhadapan, tangan Bayu masih setia melingkar pinggang ramping Amira. Amira menatap seduh mata Bayu.
Maaf mas, aku sudah janji pada Axel untuk menemaninya tidur malam ini. Kamu tidur sendiri ya? Sesal Amira tidak bisa mengabulkan permintaan suaminya. Garis wajah Bayu memudar. Ada rasa kecewa yang tergambar pada wajahnya. Kalau begitu, aku juga mau menemani Axel bersamamu. Bayu mengerti. Lebih baik tidak usah mas, sepertinya Axel masih marah padamu. Larang Amira sembari melepaskan diri dari kuncian tangan Bayu. Dia bukan ingin menghalangi Bayu mendekati Axel dan meminta maaf. Hanya saja melihat Axel ketakutan seperti tadi, dia tidak yakin putranya itu akan dengan cepat melupakan seperti dirinya. Dia akan memberi pengertian secara perlahan pada Axel. Kamu masih marah padaku? Bayu mengira Amira masih marah padanya, makanya melarang dia menemani Axel. Amira kembali melihat Bayu. Di tangannya telah membawa segelas susu dan kopi untuk Bayu. Aku akan merayu dan memberi pengertian pada Axel pelan-pelan mas, jawab Amira. Amira berjalan meninggalkan Bayu dan meletakkan kopi di atas meja di ruang keluarga tempat mereka biasa berkumpul menghabiskan waktu. Setelah itu dia pergi ke kamar Axel. Setelah yakin Axel tidur dengan nyaman dan aman, Amira keluar dari kamar itu dan menyusul Bayu ke kamar mereka. Dia pikir Bayu telah menunggunya atau paling tidak dia sudah tidur karena telah seharian menemani Axel bermain. Tapi nyatanya saat dia masuk ke dalam kamar, tempat tidur besar mereka kosong, tidak ada Bayu di sana. Kemana Mas Bayu? Gumam Amira mengedarkan mata mencari keberadaan suaminya. Dilihatnya pintu kamar mandi tertutup dan tidak ada suara air di sana. Itu artinya Bayu tidak ada di dalam kamar mandi. Amira melempar pandangannya ke arah pintu balkon. Pintu itu terbuka sedikit. Dia pikir Bayu pasti di luar. Tetapi apa yang dilakukan malam-malam begini? Amira mendekati pintu dan berjalan seperti biasa. Saat telah tiba di ambang pintu, langkahnya terhenti ketika melihat Bayu sedang berbicara dengan seorang di telepon. Amira melangkah dan mendekati Bayu dengan langkah pelan. Dia bukan ingin menguping pembicaraan Bayu, hanya saja dia tidak ingin mengejutkan suaminya. Mungkin Bayu merasakan kedatangan Amira. Dia menoleh ke belakang dan cepat-cepat mengakhiri obrolannya, lalu mematikan teleponnya. Bayu tampak sedikit gugup, namun dia siap menyambut kedatangan Amira padanya. Bayu merentangkan kedua tangannya menunggu Amira masuk ke dalam pelukannya. Siapa mas malam-malam begini menghubunginya? Tanya Amira setelah masuk ke dalam pelukan sang suami. Bukan siapa-siapa, hanya teman saja, jawab Bayu, sembari melembai rambut Amina dan menyelipkan anak rambut di belakang telinga. Beberapa saat mereka menikmati udara malam di atas balkon. Tak ada obrolan yang penting yang mereka lakukan. Hanya obrolan sekitar suami istri dan keseharian mereka. Tidak lupa topik yang penting adalah obrolan untuk masa depan putra mereka. Hingga mereka telah kembali ke dalam kamar dan berada di atas tempat tidur dengan peluh yang membasahi tubuh mereka. Napas Amira dan Bayu masih tersengal kelelahan setelah melakukan percintaan suami istri. Amira tidak segera keluar dari kamar mandi menyusul Bayu. Dia malah berbalik dan berdiri memandangi wajahnya di dalam cermin yang ada di dalam kamar mandi mereka. Wajahnya tampak lelah dan rambutnya basah yang terbalut dengan handuk kecil sedangkan tubuhnya pun terbalut dengan handuk. Kembali kepala Amira dipenuhi dengan adegan panas yang baru saja mereka lakukan dalam waktu yang cukup lama. Ya, bagi Amira percintaan yang mereka lakukan malam ini cukup lama. Lebih lama dari waktu yang biasa mereka habiskan. Amira pun kembali mengingat semua hal yang baru saja mereka lakukan. Tidak Amira, jangan berpikir yang bukan-bukan tentang suamimu. Amira menggelengkan kepala beberapa kali untuk mengusir pikiran negatif tentang Bayu. Ya, sempat terbesit dalam pikirannya bila ada yang tidak beres dari Bayu, suaminya. Bahkan sempat kecurigaan terlintas dalam pikirannya tentang Bayu melakukan perselingkuhan. Apalagi mereka baru bertemu dengan laras wanita yang menyukai Bayu. No Amira, bisa saja Bayu melakukan semua ini karena dia ingin memberikan sensasi berbeda dalam hubungan kita. Amira menasihati diri sendiri. Setelah mengusir segala kecurigaan dan pikiran negatifnya, Amira segera keluar dari kamar mandi. Saat keluar, Bayu tidak ada di dalam kamar. Amira mengedarkan mata, mencari sosok suaminya. Mas, panggilnya sembari berjalan mendekati lemari. Tidak ada sautan. Amira berpikir mungkin Bayu pergi ke dapur untuk mengambil air minum karena lelah dan haus. Setelah mengayuh sampan cinta bersamanya, Amira segera memakai pakaian seragam tidurnya dan berjalan keluar kamar. Dia pun haus dan ingin minum juga, makanya dia keluar. Saat sampai di dapur, Amira tidak langsung menyapa Bayu yang sedang menuang air minum. Ada yang menghentikan langkahnya dan mundur beberapa langkah untuk mencari tempat persembunyian.
Semua yang dilakukannya bukan tanpa alasan. Amira ingin mendengar pembicaraan yang dilakukan Bayu dalam obrolan telepon. Ya, saat ini Bayu menuang air, sedangkan satu tangan memegang ponsel di telinganya. Bayu sedang bicara dengan seseorang di dalam teleponnya. Jangan lakukan dalam 1 minggu ini. Aku ingin pulang tepat waktu. Aku tidak mau istriku curiga dan berpikiran aku selingkuh. Ucap Bayu yang Amira dengar. Tolong mengerti aku, ucap Bayu lagi. Jantung Amira berdegup cepat mendengar beberapa obrolan suaminya. Rasanya tidak mungkin. Orang yang ada di seberang teleponnya adalah bos atau atasannya yang minta lembur di malam hari begini. Lalu kalau bukan bos atau atasannya, siapa yang menghubunginya? Apalagi terdengar Bayu mengatakan jangan minggu ini, karena dia ingin pulang tepat waktu. Kaki Amira rasanya lemas. Bahkan lebih lemas dari saat dia merasakan kelelahan setelah bercinta. Tidak terasa air matanya mengalir begitu saja dan membasahi pipi. Cepat-cepat Amira mengusap dan mengeringkan air mata setelah melihat Bayu mengakhiri obrolannya dan minum. Lalu berjalan menuang air lagi dan berjalan hendak pergi ke kamar. Amira keluar dari persembunyiannya, menghampiri Bayu. Amira? Bayu sepertinya kaget melihat Amira berjalan ke arahnya. Aku haus, Mas, sahut Amira dengan nada dingin tanpa melihat wajah Bayu. Aku baru mau membawakanmu minum ke kamar, balas Bayu sembari memperlihatkan gelas besar di tangannya. Oh, terima kasih Mas. Amira tersenyum, senyum palsu. Ada yang teriris dalam hati Amira setelah merasakan kebahagiaan yang diberikan Bayu beberapa menit lalu dalam percintaan mereka. Hanya saja rasa pedih itu lebih membekas dan mengiris dirinya. Amira memendamnya dalam hati. Dia tak mau gegabah dalam hal ini. Pagi-pagi Amira dan Axel telah menunggu Bayu di meja makan seperti biasanya. Akhir-akhir ini Bayu memang sedikit terlambat datang ke meja makan. Entah apa yang dilakukannya di dalam kamar. Padahal Amira telah membuatnya bersiap. Pak, sapa Axel saat melihat Bayu menuruni tangga mendekati mereka. Sudah menunggu ya? Maaf ya. Tadi Papa cari pulpen nyelip. Ucap Bayu memberi alasan keterlambatannya. Amira terus memperhatikan Bayu. Ada senyum cibir dalam hatinya. Amira ingin tertawa mendengar alasan Bayu. Rasanya tidak percaya dalam alasan yang diberikan oleh Bayu. Apa sudah ketemu Mas? Tanya Amira tampak melihat Bayu. Dia sibuk menaruh beberapa menu makanan dalam piring Axel dan juga Bayu. Sudah, jawab Bayu. Memangnya pulpennya seperti apa? Boleh aku lihat? Siapa tahu lain hari kamu juga lupa menaruhnya di mana. Jadi aku bisa bantu cari. Ucap Amira dengan suara tenang. Bayu mengangkat wajah melihat Amira. Sepertinya dia menyembunyikan rasa kaget atas perkataan istrinya. Sudah aku masukin tas. Lebih baik kita makan. Bayu tak mau menunjukkan pada Amira dengan alasan sudah di dalam tas dan ribet kalau harus mengambilnya di dalam saat mereka akan makan. Sepertinya minggu ini aku tidak akan lembur, jadi kita bisa jalan-jalan sore. Ucap Bayu mengalihkan pembicaraan mereka. Baguslah kalau begitu. Aku malah berharap untuk selanjutnya juga kamu tidak lembur, Mas. Bila perlu, kamu cari perusahaan lain saja yang tidak mengharuskan karyawannya lembur. Balas Amira. Lagi-lagi saat bicara, Amira tidak melihat Bayu. Dia lebih memperhatikan piringnya sendiri. Bayu terkejut mendengar perkataan Amira. Dia menatap Amira beberapa saat. Namun sama sekali tidak mendapatkan balasan. Aku berangkat, ucap Bayu setelah selesai makan. Bayu berpamitan pada Amira dan Axel dengan ritual yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Bedanya kali ini Amira mengantarnya hingga masuk mobil dan menutup pintunya. Siang nanti aku antar kamu makan siang, Mas. Ucap Amira terdengar tegas namun dengan wajah lembut. Tidak perlu Amira, siang nanti. Kenapa Mas? Apa sekarang masakanmu tidak enak?